untuk acara berikutnya, yaitu pembacaan manaqib atau sejarah tentang Kiai Haji Muhammad Rofi'i Soleh oleh Kiai Haji Muhammad Sholihuddin BA. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wassalatu taslimu ala sayyidis sagolain sayyidil arabi wal ajam Muhammad ibn Abdillah asyafil khalqi indallah al-ghail Allahumma ighfir li ahli baqi'il ghirqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Ulama al kiram wa sadatinal alawiyin al kurama, Hadratul Karim wal Fadil Kiai Haji DR Aan dari Jawa Barat, menantu sulung dari Hadratul Marhum Kiai Haji Rofi'i, sesangat kaula yang sangat saya muliakan, Ananda Bibil, Ananda Fir dan Ubaid, warisan lanang-lanang dari almarhum Bapak Kiai Rofi'i. Mudah-mudahan sifat beliau diturunkan kepada mereka-mereka. Hadirin undangan dari seluruh elemen masyarakat yang sangat kami hormati. Kula bingung abahasa matur panenga bedeh dari Jawa Barat. Abahasa matur molor bahasa Mlolo karena isu godek orang bebanyakan orang matur lah. Bercampur begini. Campur boleh. Bisa paham ya? Paham? Ya. Hadirin undangan sekalian yang kami hormati, terutama kepada putra-putra tunggal lanang dari almarhum Kiai Rofi'i. Saya tidak nututi pada waktu beliau belajar di pesantren Zainul Hasan. Cuman saya sering bergaul dan sering bertatap muka dengan beliau, dan sering juga silaturahmi kepada mertua saya karena mertua saya seliting di pondok pesantren Zainul Hasan. Bapak Munaim yang asalnya di Ketompen, mertua Robibah Dek Kulet, terus almarhum Kiai Haji Imam pengasuh pondok pesantren Tekom, dan juga almarhum Kiai Haji Hamid Seluk Besuki. Ini seliting dengan almarhum Bapak Haji Rofi'i. Mungkin seandainya saya seorang wali, berani mengatakan wali kepada beliau, karena beliau saya lihat sikapnya adalah seorang figur umat yang sifatnya tak lapuk kena hujan, tak lekang kena panas. Beliau santai tapi disiplin, lain dengan orang sekarang santai tidak disiplin. Beliau santai tapi disiplin. Pidato beliau saya amati dan tingkah laku adalah meniti
di lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Tak banyak bicara tapi akhlaknya adalah tinggi. Pantas mendapat gelar doser indah di Celugudeg Wetan. Bukan doser padi, tapi doser mengajak dikir, memutihkan hati kepada masyarakat Celugudeg Wetan. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah. Sifat beliau tak lapuk kena hujan, tak lekang kena panas. Qanaah sangat menerima. Sering silaturahmi dalam keadaan masih primitif pada waktu itu. Sekarang kan banyak mobil, banyak walaupun kreditan. Sekarang sepeda motor banyak walaupun rumput sekarang naik sepeda motor, sapi naik truk. Sudah teknologi canggih. Sekarang rumput-rumput bahkan kambing-kambing naik sepeda motor, bukan hanya orang sekarang. Walaupun sepedanya kreditan. Bapak-bapak yang kami hormati, naik becak almarhum ke situ Bondo sampai di kota naik becak bersama anak-anaknya pada waktu masih bibil masih kecil, Opir masih kecil, Saino Tuti dan istri daripada DR Aang. Ini murid saya seleting dengan Ustadz Mustafa. Dulu sering berada di dalamnya Nyai Uwar. Saya menghadam di sana 1 tahun. Disuruh almarhum Al-Arbillah Kiai Hasan Safurijal. Saya sudah kata orang sekarang sudah teacher, tapi saya masih mengabdi di pondok. Kalau sekarang namanya teacher itu yang namanya sepatu sudah mengkilau dan juga sabuk di luar, tidak mau mengabdi kecuali mengabdi kepada uang. Kalau pada waktu saya segala apa dulu pengabdian di pesantren Zainul Hasan. Di masanya almarhum Kiai Rafi'i juga pengabdian segala-galanya. Mau mengadakan meeting brand, perkumpulan perlombaan dulu di pesantren Zainul Hasan, mandiri cari uang, masih nyusun muhaddasa bilughatil arabiyyah, conversation English language, masih menyusun sendiri. Baca khutbah terus azan masih menyusun diri dengan uangnya segala-galanya. Sekarang lain, sudah keadaan berubah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barokah. Hadirin undangan yang kami hormati, ini sifat almarhum, pidatonya yang banyak, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Mudah-mudahan diturunkan kepada putra-putranya. Amin, Allahumma amin. Sehingga Celugudeg Wetan damai, ayem, tentram dengan adanya doser almarhum yang sebagai doser iman dan takwa tiap malam berjalan mengabdi kepada umat. Mudah-mudahan ini juga turun kepada Bibil. Kalau merokoknya sudah menurun, alhamdulillah. Sama Birdu merokoknya hebat. Saya bikin tembakau, bikin rokok pakai begini, kalau Bir sudah pasih, pakai tangan jari-jari. Ini almarhum dalam keadaan pritif silaturahmi teman-temannya. Berbicara, tidak pernah saya melihat beliau itu suram, beliau itu kaku. Dalam keadaan bagaimana selalu menerima. Tapi kalau sekarang keadaan maju macam ini, silaturahmi ada di sungai, mana jual batu, silaturahmi ada di sungai. Jual pasir, silaturahmi ada di pasir, di tempat pasir. Mengapa? Sudah sikon, situasi dan kondisi tuntutan zaman. Yang dulu ke rumah-rumah, saling melihat keadaan ibadahnya bagaimana, wajahnya bagaimana, sikapnya bagaimana. Kalau sekarang yang ditanya, di mana mobilnya, di mana sepedanya, di mana sawahnya. Lain dengan dulu, yang dilihat keadaan wajahnya. Bagaimana teman saya yang ada di Situbondo wajahnya, kalau ahli selawat, ahli dikir wajahnya gembira, tapi kalau ruwet wajahnya banyak hutangnya. Hadirin undangan yang kami hormati, ini sifat-sifat beliau. Sifat-sifat beliau taat kepada guru dan kepada orang tua. Beliau sarjana bukan karena kaya, bukan karena mampu, tapi karena taat kepada guru.
sudah kawin. Kalau sekarang kawin sulit untuk sarjana seperti dulu. Mengapa? Karena tidak ada kredit. Kalau dulu langsungan. Di masanya almarhum ini sudah kawin, diundang oleh almarhum, disuruh kuliah untuk mengisi perdana unza, yang sekarang disebut inza, kembali kepada unza lagi. Almarhum Bapak Ustadz Soleh Hasan, almarhum Kiai Al-Mukarram Kiai, terus banyak yang sudah meninggal ini disuruh kuliah oleh almarhum karena taat kepada guru, tak mikir beras, tak mikir sambel, tak mikir garam, tak mikir cabai. Karena taat kepada guru, beliau kuliah. Sarjana bukan karena taat kepada guru, bukan karena kekayaan. Karena taat kepada guru bisa menempuh titel sarjana. Pertama kali perdana BA ini Bachelor of Ed yang ditempuh oleh Bapak almarhum Kiai Rofi'i, yang ada seorang habib menyatakan di sini pada waktu meninggalnya bahwa beliau itu waliyun min auliyaillah. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Ada seorang habib yang berani mengatakan bahwa beliau itu waliyun min auliyaillah. Mungkin saya seandainya wali mungkin berani saya mengatakan begitu. Karena layak riful wali ilal wali. Karena saya bukan wali, tidak berani mengatakan begitu. Hadirin yang kami hormati, beliau sarjana karena taat. Pertama, perdana BA di Unza adalah almarhum Kiai Rofi'i karena taat kepada Sang Maha Guru. Orang kalau sudah taat kepada guru, ilmunya akan manfaat dan barokah. Orang kalau sudah kurang pengabdiannya kepada guru, walaupun manfaat, ilmunya kurang barokahnya. Sehingga ada seorang wali yang bercerita, cucu dari almarhum Al-Arbillah Kiai Hasan Sabrijal, dari keturunan Kiai Ahmad Nahrawi, seluruhnya tidak punya anak semua kecuali satu. Itu Al-Alamah Al-Arbillah Al-Alamah Nun Abdul Jalil punya anak. Beliau berkata, diundang guru-guru dan para kiai, katanya orang Madura senapan. Sebenarnya itu senapan, karena nipas itu ada 40 hari. Kalau sudah 40 hari sudah kotor, berarti sudah bisa dinaiki lagi. Nah, cuma orang Madura apa bahasanya itu nyimpang-nyimpang, senapan katanya. Kalau saya mengatakan senapang, bapaknya mau napang lagi. Hadirin yang kami hormati, itu almarhum Al-Arbillah Nun Abdul Jalil setelah senapan daripada putranya, beliau berkata, doaki tak ustad kiai, doakan mudah-mudahan putra saya menjadi orang alim, orang pinter yang wali. Kalau ndak wali, mudah-mudahan ndak alim, ndak pinter. Ada yang demo, yang ikut undangan walimah, ada yang demo. Kiai, ya apa? Kan enak jadi orang alim, jadi orang pintar. Walaupun tidak wali Kiai. Enggak. Maksudnya orang alim, orang pintar itu ilmunya manfaat dan barakah, akhlaknya tinggi kepada Allah, akhlaknya tinggi kepada Rasulullah, akhlaknya tinggi kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya alim dan pintar masih kena penyakit, katanya Nun Abdul Jalil. Tapi kalau sudah wali tidak kena penyakit. Mengapa? Orang diangkat wali bukan karena wiridnya, bukan karena banyak ibadah, banyak sujud sungkem, tapi pandai menjaga hati, berakhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok begini Kiai? Kan enak kalau alim dan pintar, kan enak. Oh kalau tidak wali kena penyakit. Kok gini Kiai? Ada seorang alim namanya Abul Ghais, alim, pintar. Syekh Ahmad Badawi ini adalah seorang wali.
keramat, banyak tamunya, banyak orang Suwan, banyak orang Cawis. Yang namanya siapa? Abul Ghais iri hati. Itu si Ahmad Badawi udah alim kok banyak tamunya. Saya alim Peter. Ada mau Suwan saya alim saya. Katanya si Abul Ghais ada iri hati. Si Ahmad Badawi adalah seorang wali. Putranya orang mati ini. Saya ceritakan sedikit. Putranya orang mati. Si Ahmad Badawi putranya orang mati. Pada waktu meninggal ulama-ulama masayih al-alim hadir semua. Takziah kepada almarhum si Ahmad Badawi. Dan beliau pada waktu meninggal yang hidup berkelana dalam celana ayahnya tidak mati. Yang mati badannya, tangannya, seluruhnya cuma satu yang hidup. Yang hidup berkelana dalam celana. Kalau maduntannya pelir lah. Paling jelas budi anak aduh ngawin. Apa berkelana? Sehingga helm kini kau di. Ulama-ulama kiai-kiai kebingungan bagaimana ini kiai, apa kata Bu Nyai mau dimandikan masih ada yang tidak mati katanya. Apanya yang tidak mati? Yang hidup berkelana dalam celana, yang putih helm itu. Kebingungan. Musyawarah kiai-kiai alim-alim musyawarah. Bagaimana kiai? Ya kalau membunuh ular dengan bambu biar cepat mati. Kalau membunuh ini kiai, ya nyai suruh masuk ke dalam. Jadi kiai masuk dalam kamar, ibu nyai masuk dalam kamar. Dimasukkan. Setelah nyai keluar, becek sambil. Bagaimana nyai? Ya sudah mati semua sudah. Mengapa nyai dibunuh dengan saya? Anak orang mati. Setelah 3 bulan yang namanya ibu nyai bermimpi menelan bulan. Alhamdulillah orang Sulugudik hamil 3 bulan amin petompa absaab. Mengerti? Ya mengerti nak ya. Petompa absaab tidak ngerti. Ditumpak hantu. Setelah hamil 3 bulan orang Sulugudik ditumpak hantu. Hadirin sekalian yang kami hormati, setelah begitu ada yang mengatakan hamil 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Beliau lahir punya karomah bisa terbang. Si Ahmad Badawi bisa terbang. Anaknya orang mati. Sehingga kalau Sulugudik ada orang mati, intinya hidup sama-sama. Sama-sama apa? Malam mengalak burung benar. Hadirin yang kami hormati, ini putranya orang mati jadi wali punya karomah bisa terbang. Nah, hadirin yang kami hormati, setelah meninggal si Abul Ghais tidak taksir, iri. Ya saya adalah orang alim, dia hanya wali. Setelah meninggal lebih banyak orang taksir, orang baca yasin, orang tahlilan, orang taksir, orang banyak hutangnya. Kalau waktu banyak hutang di makbaranya Ahmad Badawi, Allah sallallahu alaihi wasallam. Setelah lunas hutangnya ada pergi lagi. Ahmad Badawi cocok. Orang mati melunasi hutangnya yang hidup. Kisah Poginggung sering melunasi hutangnya orang Sulugudik. Orang Sulugudik kalau banyak hutangnya, sampai bersih tasbihnya. Setelah lunas tidak pergi lagi. Kiai Sepo cocok. Hadirin yang kami hormati, setelah gitu Syekh Abul Ghais tidak taksiyah kepada Syekh Ahmad Badawi, makan di sininya apa namanya? Jalkin meturan, tertegun sama duri ikan. Sakit sampai 1 tahun. Singkat aja ini pengajian nih kan. Menerangkan mereka. Singkat. Sampai 1 tahun sakit tenggorokannya. Duh, ya apa saya ini tertegun sama tulang ikan kok sampai saya 1 tahun tidak waras-waras. Apa kena kualat oleh Syekh Ahmad Badawi katanya. Setelah begitu merasa, pergi ke makbaranya Syekh Ahmad Badawi baca yasin.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus setelah begitu gerimis apa? Tadi sudah baca Yasin. Setelah satu kali baca Yasin, sakit dalam tenggorokan saya Abdul Ghais hilang. Betul saya nggak kena kualat oleh wali Allah yang namanya Sahabat Badawi. Minta maaf saya Sahabat Badawi. Setelah begitu baca lagi Yasin sampai di pertengahan bersih. Tulang yang ada dalam tenggorokan hilang, terlempar oleh bersin tadi, sembuh Sahabat Badawi. Ini jadi kalau menurut saya masih lebih tinggi wali daripada orang alim. Kalau tidak punya akhlak, tapi kalau akhlaknya tinggi, orang alim pintar, akhlaknya sesuai dengan ilmunya, hatinya kepada Allah tinggi akhlaknya, terus akhlaknya kepada Rasulullah, akhlaknya kepada umat Rasulullah tinggi, itulah yang namanya alim beneran. Al-alim man kasura ilmuhu wa hasuna amaluhu. Yang namanya alim orang yang banyak ilmunya, baik pekerjaannya, seperti almarhum Al-Haribillah Gajul Hasan bin Samsuddin Baituni, dari tingginya alatnya sampai kepada hayawan. Almarhum Kiai Rafi'i, tinggi alatnya sampai dikenang oleh orang-orang yang dan juga teman-temannya. Mudah-mudahan segalanya terima. Taqabbalallahu minna minkum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.